Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Intan Arani Dewi. Saya Robiah Ladawiyah. Nama saya Listiani Nurlita Dewi. Nama saya Sela Ayuningsi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis karakteristik fisik, sensori, serta aktivitas antioksidan dari roti gandum dengan tambahan serbuk teh hijau. Selanjutnya, yang pertama, ada inovasi produk roti gandum dengan serbuk teh hijau. Inovasi produk roti gandum dengan serbuk teh hijau ini, dengan penambahan serbuk teh hijau pada produk roti gandum akan menutupi rasa pahit dan sepat karena rasa dari teh hijau sendiri yang akan dominan pada produk tersebut, serta bisa menambahkan efek positif dari segi organoleptik dan sensori, bahkan umur simpan pada produk. Hal tersebut sudah terbukti dari beberapa penelitian yang mengenai penambahan teh hijau ini, yaitu pada produk cookies, cake, dan mie. Di sini terdapat jurnal yang kita gunakan. Lalu selanjutnya, yang pertama ada teh hijau. Apa sih itu teh hijau? Teh hijau merupakan salah satu jenis teh yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, yaitu salah satunya untuk antioksidan tubuh yang dapat mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Teh hijau ini memiliki kandungan utama yang disebut katekin. Katekin merupakan senyawa polifenol yang terdiri dari epikatekin, epigalokatekin, epigalokatekin, epigalokatekin galat, dan epikatekin galat yang memberikan rasa pahit pada seduhan teh. Lalu selanjutnya ada roti gandum. Apa sih itu roti gandum? Roti gandum merupakan produk roti yang dibuat dengan berbahan dasar tepung gandum, yaitu roti gandum termasuk jenis produk convenience yang umum dikonsumsi masyarakat, terutama masyarakat yang sedang menjalani program diet. Roti gandum selalu menjadi pilihan untuk sarapan yang sering dipadukan dengan selai buah maupun dipanggang lalu disajikan dengan alpukat ataupun telur. Pada penelitian yang sudah dilakukan, yang terdapat pada jurnal tersebut, alat dan bahan yang digunakan meliputi bahan-bahannya berupa tepung gandum, serbuk teh hijau, ragi, dan bahan-bahan yang umum digunakan untuk pembuatan roti tawar. Nah, sedangkan untuk alatnya sendiri menggunakan standing mixer untuk membuat adonannya, mencampurkan adonannya. Terus ada oven untuk memanggang roti tawar sendiri, ada prover, ada chromometer, dan ada texture analyzer. Next. Untuk bahan fermentasi adonannya terdapat tepung gandum, air, dan ragi instan dan garam. Tepung gandumnya sendiri terdapat 115 gram, airnya 85 gram, ragi instannya 2 gram, dan sedangkan garamnya ada 3,5 gram. Sedangkan bahan untuk pembuatan roti gandumnya sendiri ada tepung gandum, air, garam, ragi instan, gula, mentega, susu bubuk, dan bahan dari fermentasi dough tadi. Tepung gandumnya terdapat 385 gram, airnya 240 gram, garamnya 7 gram, ragi instannya 3,5 gram, gulanya 18 gram, menteganya 40 gram, susu bubuknya 18 gram, dan total dari fermentasi dough-nya itu ada 191 gram. Lalu, persentase dari serbuk teh hijau yang digunakan terdapat 5 komposisi, dan yang sisanya yang satu adalah untuk kelompok kontrol, sedangkan yang 5-nya untuk perbandingan antar komposisi. Next. Pembuatan roti tawarnya sendiri yang pertama adalah mencampurkan semua bahan fermentasi lalu didiamkan selama 1 jam. Setelah itu mencampurkan bahan fermentasi dengan adonan lalu diaduk sampai rata dan didiamkan selama 45 menit. Yang kedua, setelah adonan mengembang, adonan tersebut akan
beratnya menjadi 500 gram dan adonan tersebut dibentuk bulat-bulat, dibagi sama rata, kemudian dimasukkan ke dalam loyang dan didiamkan lagi selama 25 menit. Setelah itu yang ketiga adalah memasukkan adonan ke dalam prover selama 1 jam 30 menit pada temperatur 27 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Dan yang terakhir adalah memanggang adonan roti tawar tersebut di dalam oven selama 35 menit dengan temperatur 196 derajat Celcius. Selanjutnya ada prosedur analisis. Yang pertama itu ada analisis warna. Dilakukan pada bagian crumb dan bagian dalam roti menggunakan alat yang bernama chromometer yang sudah dikalibrasi. Hasil analisis warna berupa nilai L adalah tingkat kecerahan, A adalah tingkat warna kuning ke hijau, B adalah tingkat warna kuning ke biru. Selanjutnya ada analisis fisik. Dilakukan untuk mengukur berat, volume, moisture, dan tekstur roti. Khusus untuk analisis tekstur, digunakan alat tekstur analyzer untuk memperoleh hasil dari hardness, springiness, cohesiveness, dan chewiness. Selanjutnya ada analisis sensorik. Menggunakan 35 panelis tidak terlatih dengan metode uji hedonik dalam sistem skala. Sedangkan parameter yang dianalisis adalah warna, aroma, rasa, tekstur, dan derajat penerimaan. Yang keempat yaitu ada analisis aktivitas antioksidan, yaitu menggunakan metode DPPH. Metode DPPH adalah metode yang paling sering dilaporkan digunakan untuk screening aktivitas antioksidan dari berbagai tanaman obat. Yang terakhir itu ada analisis statistik, menggunakan perhitungan ANOVA dengan alfa 5%, lalu menggunakan perhitungan statistik untuk uji Duncan, Multiple Range Test, atau DMRT dengan alfa 5%. Adapun hasil analisis uji tekstur pada roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau terdapat 5 faktor, yaitu hardness, gumminess, fracture force, adhesiveness, stiffness, dan tergolong dalam 5 formulasi. Yang pertama ada kontrol, formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3, formulasi 4, dan formulasi 5. Selanjutnya, hasil analisis uji warna pada roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau. Terdapat 3 faktor L, A, dan B. Faktor L adalah termasuk dalam tingkat kecerahan, faktor A tingkat warna kuning ke hijau, dan faktor B tingkat warna kuning ke biru. Adapun formulasinya tetap sama, ada kontrol, formulasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, hasil dari analisis uji sensori pada penerimaan rating kesukaan. Yang diuji ada 4 faktor, ada faktor tekstur, warna, rasa, dan overall. Formulasi tetap sama, ada kontrol, formula 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Selanjutnya, dari hasil analisis aktivitas antioksidan pada roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau, dari kelima formulasinya, aktivitas antioksidan tergolong semakin meningkat. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dari materi yang sudah dijelaskan bahwa terdapat kesimpulan. Yang pertama ada penambahan serbuk teh hijau pada adonan roti gandum mempengaruhi karakteristik fisik, sensori, dan aktivitas antioksidan pada roti gandum secara signifikan. Yang kedua, pada analisis fisik, serbuk teh hijau juga mempengaruhi tingkat kekerasan, kekenyalan, fraktur, daya rekat, dan kekakuan roti gandum pada alfa sebanyak 5%. Begitu pula dengan analisis aktivitas antioksidan. Serbuk teh hijau juga meningkatkan aktivitas antioksidan secara signifikan. Dan yang terakhir, pada analisis sensori, tidak terlihat perbedaan yang signifikan, di mana untuk parameter tekstur, warna, rasa, dan keseluruhan analisis. Adapun referensi dari jurnal Raharjo M. Wahyu, tahun 2020. Berikut ini adalah kuis yang bisa dikerjakan oleh kelompok lain. Terdapat 5 kuis pilihan ganda dan 5 terdapat 5 soal pilihan ganda dan 5 soal benar atau salah. Pinnya bisa dilihat di bawah untuk dikerjakan di Kahoot. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.